suara panggil ya, suara panggil yang berbentuk mono maupun stereo. Jadi itu antara dua jenis suara panggil ya. Apa itu stereo dan apa itu mono? Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Raja Kicu. Pada video kali ini saya akan memberikan kekurangan dan kelebihan suara panggil ya, suara panggil yang berbentuk mono maupun stereo. Jadi itu antara dua jenis suara panggil ya. Jadi apa itu stereo dan apa itu mono? Pertama-tama kita harus ketahui bahwa identik suara panggil itu yang ada di yang kita gunakan sekarang adalah berbentuk ekstensi MP3 ya. Dalam MP3 tersebut itu ada pembagian lagi bentuknya. Ada yang berbentuk stereo dan ada yang berbentuk mono. Jadi apa itu stereo dan apa itu mono? Mari kita simak untuk kekurangan dan kelebihannya. Untuk pertama itu mono. Mono itu adalah bentuk suara panggil yang keluarnya itu sama. Jadi di dalam, kalau kita tahu di dalam ampli itu ada R dan L ya, yang kiri atau kanan. Nah, jadi untuk dua kiri dan kanan itu sama keluarnya. Jika diisi dengan panggil maka kedua-duanya akan keluar dengan panggil. Maka berbeda jika itu filenya berbentuk stereo. Kalau stereo itu satu file itu memiliki dua keluar yang berbeda, suara panggil dan suara anak ya. Kalau di stereo itu sebelah kirinya biasanya itu panggilnya dan sebelah kanan itu anaknya, suara anak. Jadi itu berbeda. Jadi keuntungan kita menggunakan suara berbentuk stereo, maka kita hanya menggunakan satu flashdisk dalam satu gedung. Jika itu keuntungannya. Jadi kita tidak perlu membeli banyak flashdisk. Dengan satu flashdisk cukup untuk menampung suara panggil dan suara inap atau suara anak. Kemudian kalau mono itu hanya satu. Jika kita menggunakan suara berbentuk mono, kita tidak bisa menggunakan satu flashdisk. Paling tidak kita menggunakan dua flashdisk. Satu flashdisk untuk suara panggil dan satu flashdisk untuk suara anak. Itu adalah kekurangan jika kita menggunakan suara berbentuk mono. Namun apa sih keunggulannya masing-masing? Ya tadi, stereo itu nggak perlu banyak flashdisk, cukup satu flashdisk untuk satu gedung. Kemudian kalau mono itu keuntungannya, contoh dalam satu gedung itu suara panggilnya itu tidak bagus atau mau kita ganti, lalu suara inapnya itu bagus, akan tetap kita pertahankan. Jadi kita tidak membuang atau tidak mengganti kedua-duanya, cukup kita ganti flashdisk panggilnya aja, karena kita memiliki dua suara yang berbeda flashdisknya. Itulah salah satu keuntungan jika kita memiliki suara berbentuk mono. Bedaannya jika kita menggunakan stereo itu jika suara panggilnya itu ingin kita ganti, otomatis suara inapnya juga ikut kita ganti, walaupun memang suara inapnya itu sudah cocok pada gedung kita. Jadi karena mengikut dia hanya satu flashdisk, maka harus kita ganti semua. Itu kelemahannya jika kita menggunakan stereo. Kalau saya lebih identik dengan mono ya, kalau untuk suara wireless ini, karena sayang jika ketika panggilnya ataupun inapnya sudah cocok, lalu inapnya atau anak yang tidak cocok, harus kita ganti kedua-duanya. Sayang itu untuk kita. Kalau saya sendiri, sepanjang saya mengedit atau membuat suara wireless itu memang berbentuk mono ya, belum kemarin mungkin hanya beberapa saya membuat yang stereo, itu pun atas requestan yang memesan suara pada saya. Itu saya bikinkan yang stereo.
Namun untuk yang saya jual ke banyak orang itu memang yang berbentuk mono, karena lebih mudah untuk pergantian suara. Mungkin itu saja antara kelebihan dan kekurangan suara berbentuk stereo maupun berbentuk mono. Mungkin ini video kali ini yang dapat berikan kepada Anda, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami untuk memilih suara stereo atau mono. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol berlangganan, like dan share video ini agar teman-teman yang lain dapat mengetahui informasi ini dengan cepat ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video selanjutnya.